Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Kata siapa Innova tua nggak bisa ganteng? Nih buktinya, Innova tua upgrade naik kelas jadi mewah dan elegan. Nah, ini adalah punya konsumen kami Om Cahyono dari Kediri yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk nih mengoprek-oprek membuat mobil ini jadi mewah dan berkelas. Basicnya ini tuh Innova tahun 2009-10 generasi awal yang warnanya abu-abu, tipenya E, bensin, manual ya. Nah ini unit mobil, ada beberapa project yang kita kerjakan. Pertama kita melakukan restorasi, upgrade dari model lama ke barong. Terus kita repaint dari abu-abu lama, karena abu-abu lama kan dia abu-abunya bulu kera ya, semu-semu coklat. Nah kali ini kita buat abu-abu 2015 dengan warna abu-abunya yang semu-semu biru. Nah, unit mobil ini setelah itu juga ada permintaan project-project yang lain seperti custom lampu Pro 7, custom interior, repaint pelek, dan di finishing air itu ada permintaan untuk proses service general check up dan finishing salon detailing. Jadi unit mobil ini sangat lengkap sekali. Ada videonya lengkap, nanti teman-teman bisa dilihat. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Buat teman-teman yang ingin nonton project mobil ini, yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini teman-teman kita perlihatkan penampilan kondisi mobil before kita restorasi, penampakan dari Innova tipe E manual tahun 2009-10 facelift, warna abu-abu punya konsumen kami Om Cahyo. Kondisi mobil dari cat sudah pada busem, ada karat juga di bagian bagasi. Di bawah kaca, bumper belakang itu juga pecah. Harusnya sih kalau pingin ngirit bumper belakang tuh nggak ganti ya, karena modelnya udah sama. Tapi karena pecah, bumper belakang nanti juga kita ganti baru. Nah di sini interior juga kita perlihatkan, karena untuk modifikasi yang kita lakukan tidak hanya di eksterior, hingga di interior mobil kita lakukan perubahan. Nah di sini untuk interior itu kita cicil jok 3 baris, lantai bawah, dashboard. Kita bongkar dahulu, langsung kita kirim ke tukang jok kami untuk dilakukan proses custom di interior dulu. Jadi nanti ketika eksterior body itu selesai, interior juga selesai. Jadi target waktu kami 30 hari kerja terselesaikan sesuai dengan progres pekerjaan kami. Nah di sini untuk eksterior body kita cicil dahulu pembongkaran di bagian kaca belakang, karena di situ ada keropos atau karat di sisi bagasi. Makanya itu kita bongkar kacanya, terus kita kerok, karena memang kondisi body cat di bagian bagasi dan juga pintu belakang kiri itu pada pecah-pecah. Nah di sini untuk project restorasi cat kita lakukan proses kerok pilah-pilah ya, tidak kerok total. Jadi di sini kita melakukan kerok pilah-pilah bagian cat yang jelek, kita kerok agar nanti kedepannya hasilnya bisa bagus dan awet. Jadi di sini tuh tetap ngirit, tidak dilakukan full kerok. Jadi kita kerok pilah-pilah dan tidak menghabiskan waktu yang panjang dan biaya yang over budget. Makanya itu di sini sesuai dengan keinginan konsumen, Mas Robi, tolong restorasi mobil saya budget minimalis tapi hasilnya tetap maksimalis. Makanya itu kita lakukan proses kerok pilah-pilah. Kembali lagi di video on progress pekerjaan unit mobil. Di sini lanjut kita lakukan proses operasi plastik, upgrade di bagian muka depan dan juga muka belakang. Nah, unit mobil ini total item spare part upgrade itu ada sekitar 22 item apabila langsung kita pasangi semua. Tapi di sini kita pasangi part item yang utama dahulu, meliputi kap mesin, fender kanan kiri, bumper depan dan juga belakang. Karena untuk
proses pengecatan nantinya akan kita bongkar-bongkar atau kita lepasi dahulu semuanya, meliputi karet pintu, pelipit kaca, headlamp, spion, handle pintu, semua kita bongkari. Nah, di sini lanjut unit mobil untuk dilakukan proses tahap pertama dalam proses pengecatan, yaitu adalah proses perataan bodi dengan teknik pendempulan hingga pengamplasan. Oh ya, sedikit edukasi ke teman-teman semua, di bagian bagasi belakang dan juga pintu belakang kiri yang awalnya kita kerok, sebelum kita timpa dempul, wajib sekali untuk dilakukan proses epoksi primer. Fungsinya adalah sebagai perekat antara dempul dengan plat bodi mobil dan juga sebagai anti karat agar kedepannya tidak timbul karat lagi. Nah, setelah itu lanjut unit mobil untuk dilakukan proses pendempulan perataan bodi oleh tim tukang dempul kami yang sangat profesional, berpengalaman, yang sudah berkecimpung di dunia pendempulan mobil ini kurang lebih 30 tahun lebih. Dalam proses pengerjaan pendempulan mobil ini, Cak Sud membutuhkan waktu setidaknya 2-3 hari dari tahap awal pendempulan hingga proses pengamplasan. Nah, nantinya setelah didempul menyeluruh, unit mobil akan kita jemur hingga dempul itu kering maksimal. Nah, nanti baru kita akan timpa proses selanjutnya, yaitu adalah proses epoksi primer dan filler. Nah, di sini untuk bahan plastik bumper yang kita ganti baru, sebelum kita timpa epoksi, wajib banget nih untuk bahan bumper baru kita timpa PP primer plastik atau lem perekat agar nanti kedepannya cat pada bagian bumper baru itu tidak mudah terkelupas. Nah, setelah itu lanjut kita timpa double epoksi ya. Epoksi primer di sini kita menggunakan merek Belcott, epoksi filler di sini kita menggunakan merek Siken. Tiada dusta di antara kita, semua project kita perlihatkan, semua bahan yang kami gunakan juga kita perlihatkan. Jadi di sini teman-teman bisa menilai sendiri. Sedetail dan seterbuka inilah Garasi Mobil Semarang. Setelah selesai proses epoksi, biasanya juga kita akan jemur dahulu minimal 1 hari apabila terik matahari bagus. Setelah itu baru kita proses pengamplasan body cat menyeluruh luar dalam. Setelah itu unit mobil masuk ke ruangan cat karena nanti akan dilakukan proses selanjutnya untuk proses masking atau pembungkusan pada bagian yang tidak terkena cat. Setelah proses masking ini selesai, unit mobil kita bersihkan dahulu menggunakan degreaser anti silikon. Jadi di tahap kebersihan dalam proses pengecatan kami, kita melalui cleaning degreaser anti silikon dengan merek AXT ini 3 tahap proses cleaning. Sebelum epoksi kita bersihkan, sebelum cat dasaran kita bersihkan, hingga nantinya sebelum cat utama hingga top coating pernis juga kita lakukan proses cleaning lagi. Oke, jadi di sini unit mobil sudah di tahap proses repaint cat dasaran 2 lapis, setidaknya membutuhkan bahan 2 liter. Nah, di sini nanti setelah proses repaint dasaran, unit mobil itu akan dilakukan proses final cross check ulang. Karena setelah kita timpa cat dasaran 2 lapis ini, akan kelihatan tuh body cat yang mungkin ada lubang-lubang kecil seukuran jarum yang tertinggal akan terlihat. Nah, nantinya kita rapikan
kita ratakan dahulu dengan proses pendembulan tipis hingga pengampelasan menyeluruh. Jadi nanti ketika proses repaint cat utama hingga top coating pernis, tidak ada kecacatan atau lubang-lubang kecil yang tertinggal. Setelah selesai kita final cross check ulang, kita kontrol menyeluruh body cat luar dalam dan sudah dinyatakan rapi, rata. Unit mobil lanjut ke tahap berikutnya, cleaning degreaser anti silikon yang ketiga. Jadi di sini di tahap kebersihan proses pengecatan sangat diperhatikan sekali, dan juga harus memiliki ruangan cat yang proper untuk proses pengecatan. Contohnya kami ini garasi mobil Semarang. Di sini kita menggunakan ruangan cat open yang saya desain sebagus sebersih mungkin. Di sini untuk kipas penyedot atau exhaust fan-nya berada di bawah mobil. Nah, teman-teman kalau ngelihat itu di bawah mobil ada ram-raman besi. Itu fungsinya adalah di bawah mobil penyedot pembuangan udaranya. Jadi di sini ketika kita menyepray atau menyemprotkan cat atau pernis, langsung tersedot di bawah mobil dan kita buang dengan proses pembuangan yang bersih dan ramah lingkungan. Jadi di sini tidak ada kipas exhaust yang berada di atas mobil, karena apabila kipasnya atau penyedotnya itu ada di atas mobil, membuat kotoran akan berterbangan. Makanya itu carilah tempat cat yang menggunakan sistem pengecatan seperti ini, di mana kipas penyedotnya ada di bawah mobil. Nah, inilah yang dinamakan ruangan cat yang proper. Kembali lagi di video on progress pengerjaan unit mobil tersebut. Di sini sudah di tahap repaint cat utama grey 2015, membutuhkan 5 liter, menghasilkan 4-5 lapis. Nah, di sini untuk cat dari proses cat dasaran hingga cat utama setidaknya kita membutuhkan 7 liter. Nah, per liternya itu kita mengeluarkan biaya setidaknya 350.000. Nah, per liter 350.000 dikaliin 7 liter, berarti kalian harus merogoh kocek setidaknya 2 juta lebih sedikit. Nah, itu hanya untuk bahan cat, belum pernis, belum bahan-bahan lainnya. Nah, di sini teman-teman kita perlihatkan di mana kami melalui proses pengoplosan pernis. Di sini pernis atau top coating kami menggunakan Siken HS Premium. Nah, untuk medium car, MPV car seperti Innova ini, pengecatan luar dalam setidaknya membutuhkan 3 paket pernis. Nah, 3 paket pernis itu meliputi 3 liter pernis, 1,5 liter hardener, dan juga 1,5 liter thinner. Nah, untuk hardener dan thinnernya kita menggunakan jenis extra slow reducer. Nah, total itu 6 liter apabila kita oplos jadi 1. Kita spray, kita repaint pada mobil akan menghasilkan setidaknya 3-4 layer pernis. Jadi hasilnya nanti tebal, wet look, dan glossy-nya maksimal. Nah, buat teman-teman yang penasaran berapa sih Mas Robi harga dari pernis Siken ini? Jadi teman-teman kalau ngecek di online, per paket itu meliputi 1 liter pernis, 1,5 liter hardener, dan juga 1,5 liter thinner. Karena perbandingannya kan 2:1 ya. Jadi per paketnya itu isinya itu. Teman-teman bisa dicek di online, rata-rata untuk Siken itu per paketnya di harga sekitar 800-900 ribu. Dan teman-teman juga harus hati-hati, banyak bahan-bahan bermerek Siken yang palsu.
Jadi kalau beli pernis ya cari yang bener-bener asli dan original. Nah, untuk harganya per paket sekitar 800.000 sampai 900.000 dikalikan 3 paket, setidaknya merogoh kocek 2,7 juta hanya untuk bahan pernis. Jadi di sini teman-teman bisa menilai apakah garasi mobil Semarang itu mahal, apakah garasi mobil Semarang itu murah, bisa dinilai sendiri. Karena semua bahan saya informasikan dan juga semua proses saya berikan dokumentasinya lengkap. Jadi di sini teman-teman bisa menilai sendiri. Kalau menurut saya sebagai owner, harga garasi mobil Semarang itu tidak mahal, tidak murah, standar sesuai dengan kualitas dan bahan. Tapi kami di sini mengerjakan mobil sebulan hanya 5 saja demi kualitas dan tetap fokus dalam bekerja. Makanya itu kita bisa memberikan semua dokumentasinya lengkap karena di sini kita bekerja dengan seni. Kembali lagi di on progress pengerjaan. Jadi di sini unit mobil proses repaint di bagian atap kita lakukan terpisah di hari berikutnya. Fungsinya apa? Demi menjaga kebersihan. Jadi di sini tuh kita fokus di hari sebelumnya untuk repaint di bagian bodi sekeliling. Setelah kering di hari berikutnya kita akan melakukan proses repaint di bagian atap. Nah, di sini teman-teman bisa nilai benar-benar detail sekali garasi mobil Semarang. Di tahap proses pengecatan mengedepankan kualitas dan kebersihan. Oke, jadi seperti itu. Kembali lagi di video on progress. Jadi unit mobil ini kan sembari nunggu pernis keringnya maksimal, kita lakukan pencicilan pekerjaan lain-lainnya sesuai yang diinginkan konsumen. Contohnya di sini tuh pelek minta dilakukan repaint black glossy ya. Jadi di sini walaupun dengan pelek originalnya, tapi penampilannya tetap pingin kece abis walaupun budgetnya minimalis. Ya udah deh, dilakukan repaint aja udah ganteng kok. Nah, di sini kita lakukan proses repaint di bagian pelek. Nah, repaint pelek ini juga dilakukan proses pendempulan apabila ada lecet-lecetnya, kita dempul, kita amplas menyeluruh merata, baru kita repaint. Oke, di sini juga kita cicil pekerjaan-pekerjaan lainnya di mana tim kami melakukan pekerjaan pemasangan kaca belakang ya. Karena memang di awal video kan kaca belakang kita bongkar karena di bagian bagasi itu ada karat yang berada di bawah kaca dan harus dilakukan kerok. Makanya itu agar hasilnya rapi dan bagus, kita bongkar kaca belakang dan kita kerok. Nah, setelah selesai proses pengecatan, kita lakukan proses pemasangan kembali kaca tersebut. Dan di sini kita juga menggunakan silen khusus kaca dengan kualitas yang rekat dan bagus. Nah, di sini juga ada request konsumen untuk penggantian antena radio karena antena radio bawaan lamanya itu sudah rusak. Terus lanjut kita di tahap proses pemasangan pelek yang sudah selesai kita repaint. Nah, nantinya di tahap berikutnya kita mulai cicil pekerjaan-pekerjaan lain sesuai dengan list kerja yang diinginkan konsumen. Nah, di sini kita berikan beberapa dokumentasi video list kerja yang mulai kita cicil pekerjaan dari finishing mobil ini. Nah, di sini ada beberapa project di interior yang sudah mulai kita lengkapi dan pasangi. Karena sebelumnya interior itu kita custom untuk jok 3 baris, dashboard, lantai bawah, dan beberapa modifikasi di interior mobil tersebut. Nah, di perlampuan, tim lampu kami juga mencicil untuk proses modifikasi lampu Pro 7 P730 RS dengan konsep full black housing dengan diamond warna blue. Nah, nantinya kita juga mencicil pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti finishing, proses amplas, hingga pemolesan body cat. Setelah 3-4 hari pernis kita diamkan hingga kering maksimal,
Selanjutnya kita di tahap proses amplas grade 1500, grade 2000 hingga grade 3000. Jadi di tahap proses pengamplasan itu ada 3 grade amplas yang kita terapkan. Setelah itu baru lanjut di tahap berikutnya, yaitu adalah proses pemolesan body cat. Nah, di tahap pemolesan itu juga ada beberapa busa step poles ya, dari hard cutting hingga soft cutting. Nah, di sini juga kita menggunakan kompon berjenis bakar demi hasil kualitas yang premium. Di sini interior juga ada beberapa custom modifikasi tambahan untuk penggantian head unit Android 9 inch beserta frame serta kamera mundur hingga penggantian setir VRZ menggunakan GR Sport. Nah, setelah itu kita lanjut untuk proses finishing akhir, di mana kami mulai melengkapi semua item spare part dari penampilan eksterior, interior, dan beberapa part-part lainnya. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini tuh unit mobil setelah selesai dari divisi bengkel cat, tiba-tiba ada request konsumen kami Om Cahyo untuk dilakukan proses service general check up ya. Biasanya tuh kalau service general check up dilakukan di awal, karena ini request tambahan di akhir, ya udah kita lakukan di proses setelah dari divisi bengkel cat. Jadi di sini divisi bengkel mesin kami melakukan proses pengecekan semua menyeluruh dari mesin kaki-kaki hingga rem 4 roda. Di bagian mesin aman, tidak ada rembes dari seal packing deksel ataupun cover timing bawah. Karena penyakit Innova tua biasanya tuh rembes antara dua bagian tersebut. Nah, setelah itu kita lakukan proses pengecekan di bagian kaki-kaki hingga rem 4 roda. Nah, di sini terindikasi bahwasanya kaki-kaki perlu peremajaan, terutamanya di bagian ball joint yang sudah mulai kocak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita dokumentasikan lengkap bahwasanya ball jointnya memang pada kocak.
Selain ball joint, ternyata link stabilizer juga sudah pada kocak. Nantinya kita akan ganti, kita belikan spare part tersebut. Nah, di rem 4 roda ternyata kampas rem juga udah tipis, terutamanya di bagian belakang yang nantinya kita gantikan juga. Nah, di bagian mesin ini kita ganti untuk businya karena 4 biji businya itu udah pada jelek. Kita ganti baru original dari bawaan Toyota. Serta di bagian mesin kita lakukan treatment gurah mesin atau carbon cleaner yang fungsinya untuk membersihkan kerak-kerak di atas piston. Nah, nantinya agar tarikan mesin lebih enteng dan juga pembakaran bahan bakar lebih sempurna. Nah, ini kan mobil Innova bensin seperti biasa, untuk treatmentnya di bagian filter bensin juga kita bersihkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nantinya finishing akhirnya kita melakukan proses penggantian oli menggunakan oli PTT tipe 1040 bensin sebanyak 5,5 liter karena harus melakukan penggantian pada filter oli juga. Jadi seperti inilah treatment yang kita terapkan untuk servis general check up di bagian divisi bengkel mesin garasi mobil Semarang. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke bosku, jadi finishing akhir untuk tahap proses pembersihan. Di sini kami melakukan proses salon detailing oleh tim khusus kami yang bertugas untuk melakukan pembersihan menyeluruh dari interior, eksterior hingga ruang mesin. Nah, di eksterior body, tim poles kami melakukan pemolesan step akhir, di mana pemolesan ini kita menggunakan obat atau bahan berjenis premium dari Maguire Ultra Polishing Wax agar nantinya hasil kilau glossy dari body cat itu benar-benar mengkilap. Nah, di interior kita membersihkan semua menyeluruh dari panel-panel interior meliputi plafon, dashboard, konsol, door trim, seal plate. Semua panel interior kita bersihkan. Tidak lupanya untuk obat interior kami itu tidak hanya membuat bersih dan wangi ya, karena obat interior kami ini mengandung disinfektan yang fungsinya untuk membunuh bakteri, virus, dan kuman. Jadi selain bersih, wangi, yang pastinya higienis. Nah, di eksterior body ini juga kita melakukan pembersihan pada jamur-jamur pada di bagian kaca serta kerak-kerak di antara sela-sela kaca juga kita bersihkan. Nah, nantinya ruang mesin juga kita cleaning menggunakan obat khusus ruang mesin. Penasaran teman-teman bagaimana hasil akhirnya? Yuk simak video ini sampai usai. Two, one, and you can see. Oke, jadi tadi teman-teman udah ngeliat ya bagaimana project-project yang kita kerjakan dari unit mobil ini. Dari awal sampai akhir dipertontonkan semua, tiada dusta di antara kita. Nah, di sini sebelum kita bahas project unit mobil ini, setiap project pekerjaan kami itu kita buatkan list kerja detail ini. Ini cukup banyak sekali. Ada sekitar 27 list project yang diinginkan konsumen, dari upgrade, repaint, kerok body, dan beberapa
project-project lainnya. Jadi semua project kami ya, kita buatkan list kerja seperti ini buat pegangan tim saya. Jadi ini kan sesuai keinginan konsumen. Terus kita buatkan list kerja seperti ini, saya copy, tim saya satu persatu saya kasih satu-satu sebagai pengingat list kerjanya. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal semua yang diinginkan konsumen. Nah ini hasil akhirnya, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana seni kerajinan tangan dari Garasi Mobil Semarang. Yuk, come on kameramen, kita akan nge-review dulu. Kameramen bisa shoot di eksterior body dari sisi depan, sisi samping, diperlihatkan kepada teman-teman semua tuh. Apa saja perubahan yang kita lakukan di mobil ini. Nah, di sini kita putari eksteriornya biar teman-teman lihat ya. Apa saja project yang kita kerjakan di bagian eksterior body. Di sini tuh mobil kita upgrade dari model lama ke model Barong 2015. Part item yang kita ganti cukup banyak. Dari sisi belakang tuh kita ganti beberapa ya, seperti ini. Bumper, stop lamp, trunk lid, lis kaca, spoiler, dan LED mata kucing ya. Nah ini untuk spare part di bagian belakang ada sekitar 6 item. Nah utamanya itu spare part upgrade Innova lama ke Barong itu yang mahal adalah di bagian sisi depan. Karena penggantiannya cukup banyak sekali. Jadi di sini di bagian sisi depan, teman-teman bisa ngelihat di proses upgrade awal kan diperlihatkan tuh, kita ganti part body dari sisi sini. Fender, kap mesin, headlamp, list cap, logo, grill, bumper depan, bracket bumper, fog lamp, cover fog lamp, lower bumper, tiang lock, pegangan dudukan grill dan bumper di bagian depan, soket senja juga kita ganti. Jadi part item di bagian sisi depan tuh banyak sekali yang kita lakukan proses penggantian dan inilah part yang mahal. Terutamanya headlamp ya. Di sini kami menggunakan headlamp original dari bawaan Toyota Ichiko. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat konsep modifikasi di bagian sisi depannya dengan repaint warnanya kita buat abu-abu 2015. Ini warnanya cakep. Apabila kena sinar matahari, dia tuh abu-abunya terang. Tapi apabila agak di sisi gelap gak kena sinar matahari, abu-abunya gelap. Jadi kayak bunglon, abu-abunya keren sekali, mewah dan berkelas. Nah di sini kameramen bisa shoot di bagian sisi grill. Jadi di sini tuh permintaan konsumen grillnya itu yang basicnya chrome, di repaint abu-abu warna body. Jadi sisi depan tuh yang meninggalkan aksen chrome cuma logo doang Toyota. Sisanya di bagian ini list cap, terus chrome ini kan mainan variasi chrome kan sini, ini ya, dibuat cat warna body. Jadi kesannya ini mobil tuh full abu-abu, kombinasi dengan black housing di bagian proji ya, serta cover fog lamp. Nah di sini kameramen bisa shoot di bagian sisi headlamp. Headlamp itu kita custom menggunakan Proji Pro 7 tipe ini ya, P730RS ya. Ini seri paling laris manis, murah meriah, tapi hasil jaya nggak kaleng-kaleng. Reviewnya saya ada banyak sekali yang sudah saya review bagaimana hasil cahaya ini. Pro 7 garansi 1 tahun dan ini memang produk terbaik Proji yang nggak ada lawan. Dengan daya headlamp 55 65 watt, fog lamp 40 50 watt. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk headlamp kita konsep dia temanya full black housing ya. Jadi di sini headlampnya itu kita buat full black housing. Jadi bagian reflektor dalamnya itu kita repaint full black housing. Terus di sini untuk bagian lampu sen juga kita ganti lampu sen LED. Fungsinya adalah untuk membantu penerangan ya, karena kan reflektornya sudah kita buat full black glossy, nggak ada chrome-nya. Nah kalau lampu sen tidak kita ganti LED kurang terang, makanya itu kita ganti lampu sen LED. Serta di sini konsepnya kita menggunakan slot Proji bawaan dari BMW New. Dia model DRL-nya setengah lingkaran. Diamondnya kita kasih warna blue mengikuti kontak on. Nah di sini jadi modifikasi yang kita lakukan di bagian sisi depan kurang lebih seperti itu. Yuk lanjut ke bagian sisi belakang. Sisi samping dahulu ya. Nah di sisi samping, di sini pelek dengan bawaan model akar kita repaint aja black glossy. Karena di sini konsumen itu tetap ingin mengedepankan, mengutamakan kenyamanan. Nah kalau apabila cari nyaman, ya pelek jangan di-upgrade naik ring. Udah pelek ori aja. Terus budget minimalis, ya udah repaint hitam glossy aja biar cakep. Terus konsep samping ini ya, clean ya.
tanpa ada list pintu ya. Coba kameramen shoot agak miring gini, liatin pantulannya dari body catnya. Ya, bisa buat ngaca nih loh. Nah ini bisa buat ngaca. Ini warna abu-abu ya, bukan warna hitam ya. Tapi bisa buat ngaca. Dan hasil proses pengecatan kami flat. Nah di sini teman-teman yang bertanya, teknik pengecetan itu sangat krusial adalah di teknik pendembulannya. Jadi di sini dembul kalau asal-asalan bisa bergelombang. Makanya itu saya berulang kali bilang, hasil bagus atau tidaknya cat itu tidak hanya dari segi bahan yang digunakan, tapi dari tingkat pengalaman dan juga prosesnya. Nah di sini kami tuh tim-timnya sudah benar-benar profesional, dari Cak Sud, tukang dembul kami yang sudah berkecimpung di dunia perdembulan hampir 30 tahun ya, karena usia dia 50 tahun lebih. Tukang cat kami Mas Nopek yang sudah berkecimpung di dunia cat 20 tahun lebih. Terus tukang poles kami itu juga sudah berkecimpung di dunia pemolesan mobil 20 tahun lebih. Mereka sudah senior-senior dan berpengalaman. Jadi kolaborasi antara skill dan bahan yang digunakan menghasilkan hasil seperti ini. Bahan-bahan yang kami gunakan teman-teman juga melihat di proses awal. Dari dembul kita menggunakan alpha gloss, epoxy 2 step, bell coat, serta siken. Terus selanjutnya proses pengecetan. Pengecetan itu kita melalui beberapa tahap. Dari cat dasaran, cat utama. Yang pasti kita menggunakan bahan jenis bio atau bakar. Dan untuk cat kami sekelas niken atau blinken. Pernis kita menggunakan siken HS Premium. Finishing pemolesan kita menggunakan kompon bakar. Dan menggunakan beberapa step amplas dari 1.500 hingga grade 3.000. Terus selanjutnya kita juga menggunakan busa poles dari busa yang soft cutting hingga hard cutting. Dan finishingnya kita salon detailing. Jadi teknik-teknik semua itu dipadukan, hasilnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya di konsep samping ada penggantian ini ya. Pelipis kaca, talang air kita ganti. Terus spion, yuk sini. Jadi kemarin kan spion datang udah pakai kayak gini ya. Jadi ini cover spionnya tidak kita ganti, cuma kita lakukan repaint disamakan dengan warna body. Kurang lebih seperti itu. Yuk lanjut di bagian sisi aksen belakang ya. Nah di belakang setelah kita upgrade tuh stop lamp, bumper, mata kucing LED, terang LED, serta spoiler, kita lakukan proses repaint dan konsepnya emblem clean ya. Jadi konsepnya clean, hanya meninggalkan emblem Toyota Chrome dan terang LED serta rilis kaca kita buat repaint warna body. Ini kita rem, kita perlihatkan nyala lampu dari rem tersebut. Nyala? Oke, nyala. Jadi di sini kita ganti LED ini, mengikuti rem. Jadi ketika direm dia akan nyala. Jadi ketika direm tuh nyalanya bumper ini, sini sama spoiler. Kurang lebih seperti itu. Terus apa lagi? Eksterior udah cukup. Oh, ke ruang mesin dulu. Kita bahas ruang mesin, baru setelah itu ke interior. Nah di sini ruang mesin kita lakukan proses salon. Coba nyari deh bengkel cat yang sedetail garasi mobil Semarang ya. Memperlihatkan semuanya tiada dusta di antara kita, dan inilah hasil akhir kami. Bagian yang harusnya itu tidak tugasnya bengkel cat ya, tapi dilakukan proses salon detailing hingga bagian ruang mesin. Jadi di sini kan ruang mesin tidak dilakukan repaint ya. Jadi repaintnya itu bagian luar dalam, tapi meninggalkan ruang mesin. Nah di sini ruang mesin kita finishing salon detailing. Kalau hasilnya seperti ini teman-teman gimana? Suka enggak? Detail enggak? Bagaimana kualitas kami? Masih diragukan? Ya inilah garasi mobil Semarang dengan proyeknya. Kita hanya terima sebulan 5 mobil. Dengan kualitas pekerjaan sedetail itu, nggak usah khawatir mobil Anda ketika datang di kami. Insya Allah ini mobil 30 hari kerja beres. Dan semua bukti autentik apa saja yang kita kerjakan, kita buat dokumentasi lengkap. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, sama saya ingin menunjukkan ini. Bagian tiang lock, dudukan grill dan dudukan bumper yang kita ganti ini. Ini pegangan grill sama pegangan bumper nih ya. Jadi ini kita ganti untuk tiang lock bagian depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Setelah ini saya akan pegang kamera karena aku ingin review bagian interiornya apa saja yang kita lakukan custom modifikasi ya. Nah, di sini ini kamera saya pegang karena saya akan lanjut review di bagian interior ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian sisi interior kita melakukan proses custom modifikasi di bagian door trim. Kita lakukan pembungkusan, jahitan aksen hitam sesuai tema konsumen. Nah ini kemarin untuk 4 power window itu catnya udah jelek.
kita repaint hitam doff biar senada dengan bagian door trimnya. Nah di sini untuk jok dan lantai bawah juga kita cover ini dari depan hingga belakang. Kita lakukan cover jok. Nah di sini untuk tema interior ini adalah pilihan konsumen dengan list ini tengah warna krem menyesuaikan tema interior mobil. Untuk jok kita custom dengan kulit halus, bahan dari Navarro, hasilnya istimewa, sporty dan elegan. Nah di sini teman-teman bisa lihat di bagian sisi depan ya. Di sisi depan ini juga kita lakukan dashboard, laci atas, kita cover dengan jahitan warna hitam. Terus ini interiornya, cover jok 3 baris termasuk konsol box. Nah head unit juga kita ganti, ini frame-nya kita menggunakan frame model Barong 2015. Dan head unit kita ganti Android, RAM 6, kamera mundur. Lengkap semua. Jadi benar-benar kesannya ini mobil jadi mewah dan elegan ya. Ini kamera mundur juga sudah kita instalasi, kita pasangkan. Nah lanjut di bagian sisi setir ya. Ini kan lucu kalau setirnya masih palang 3. Makanya saya rekomkan ganti setir VRZ GR Sport. Dan di sisi sini kita gunakan klakson. Nah di sisi sini kita fungsikan ke bagian head unit dari volume ya. Ini kita fungsikan volume, mode, menerima telepon, mute. Kita fungsikan semua. Nah ini kemarin juga ada pemasangan alarm ya. Ini pemasangan alarm biar memudahkan untuk melakukan unlock atau lock otomatis pada bagian central lock. Dan juga untuk sistem pengamanan bosku. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan interior ini ada penggantian kisi AC ya. Kisi AC kemarin kita ganti 2 yang rusak ini. Jadi ini kisi AC-nya kemarin kita ganti. Ada beberapa item yang rusak. Nah kurang lebih seperti itu buat teman-teman yang ingin ngantri atau melakukan project di Garasi Mobil Semarang, silakan hubungi saja nomor yang tertera di kolom deskripsi Garasi Mobil Semarang bosku. Jadi di sini teman-teman sudah ngelihat sendiri ya, semua project kami dari awal sampai akhir sudah kita bahas tuntas. Oh ya, sama ini kemarin juga ada project penggantian kaca film, kita menggunakan Helios Premium kaca film ya. Jadi ini kemarin kita ganti juga kaca filmnya menggunakan Helios. Budget minimalis, tapi kualitas maksimalis ya. Depan 40%, kanan kiri dan belakang kita buat 80%. Nah kurang lebih seperti itu, sedikit review lengkapnya project dari mobil ini. Thank you sudah mengikuti Garasi Mobil Semarang dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.